Hai guys, kali ini saya mencoba merangkum film yang berjudul Insidious Chapter 3. Film ini dirilis pada tahun 2015. Saya doakan bagi para penonton sehat, selalu dimurahkan rezeki dan diberi umur panjang. Makan anggur di pinggir kolam daripada nganggur, mending nonton review film. Beberapa tahun sebelum teror hantu kepada keluarga Lambert terjadi, seorang gadis muda yang bernama Queen mencari alamat seorang cenayang yang tidak lain adalah Alice. Queen mendapatkan alamat Alice dari seseorang yang bernama Emily. Emily merekomendasikan Queen untuk menemui Alice karena Alice terkenal sebagai cenayang yang hebat. But if you're looking for a reading, unfortunately, Alice menolak jika maksud kedatangan Queen adalah untuk menerawangnya. Alice beralasan sangat sibuk dan tidak dapat melakukan pekerjaan itu lagi. Lalu Queen dipersilakan masuk. Alice dapat menebak Queen adalah anak yang pintar dan di dalam tasnya juga terdapat buku-buku. no, you read a lot. You have a lot of books in that bag of yours. Maksud kedatangannya adalah meminta bantuan Alice untuk berkomunikasi dengan ibunya Queen yang telah meninggal. Ibunya wafat 1,5 tahun yang lalu karena kanker payudara, padahal sudah dioperasi namun kankernya tetap ada dan menjalar ke paru-paru. Alice meminta Queen untuk menceritakan tentang ibunya. Ibunya adalah seorang yang hebat, dapat bergaul dengan teman-temannya dan suka dengan musik klasik. Like at night, I'll be in my room or I'll be. Terkadang Queen dapat merasakan kehadiran ibunya ketika malam saat ia sedang di kamar atau sedang tidur. Namun saat terbangun ia menemukan barang-barang di tempat yang aneh. Seperti buku hariannya tidak ada pada tempatnya. Alice mengetahui jika Queen berusaha menghubungi ibunya seorang diri. Maksud Queen agar dapat ia berkomunikasi dengan ibunya namun tidak pernah terjadi. Oleh karena itulah ia datang ke sana. Ada beberapa hal yang ia mau tanyakan kepada ibunya tersebut. You have to give me a moment, and I can't promise anything. Alice mencoba membantunya dengan tidak menerima bayaran karena ia sudah pensiun dengan profesinya sebagai cenayang. Ia tidak menerima bayaran atas jasanya kali ini. Ada alasan yang membuat Alice untuk pensiun namun ia tidak menceritakannya kepada Queen. Kemudian Alice memejamkan mata lalu melakukan penerawangan. Ia mencoba untuk berkomunikasi dengan ibunya Queen yang bernama Lily Brenner. Lalu ia mendengar ruh berbicara dengannya, namun bukanlah Lily yang berbicara melainkan hantu yang lain. Lalu Alice pun tersadar. Alice menyarankan Queen untuk mencari cenayang yang lainnya. Lalu ia menasehati Queen agar tidak menghubungi arwah ibunya sendirian lagi. Jika Queen memanggil satu arwah, maka banyak arwah yang lainnya bisa mendengar panggilan tersebut. Malam harinya, Queen telah sampai di rumahnya. Ia mencoba berkomunikasi dengan makhluk goib yang ia kira adalah ibunya. Keesokan paginya Queen bangun tidur langsung menuju dapur. Terlihat ayahnya yang bernama Brenner sedang sibuk menelpon. Kemudian ia membangunkan adiknya yang bernama Alec untuk segera pergi ke sekolah. Namun Alec tidak senang jika dibangunkan lalu mengusir Queen dari kamarnya. Akhirnya Brenner menyuruh Alec untuk segera bersiap pergi ke sekolah. Sementara Queen sedang menghafalkan teks untuk audisi sekolah teater di New York. I'll never forget this. You'll go to the end of the. Setelahnya, Queen bersama Alex segera pergi dari apartemennya. Lalu mereka bertemu dengan seorang teman sekolah Queen yang bernama Hector yang juga tinggal di apartemen yang sama dengannya. Queen pun tiba di tempat diadakannya audisi sekolah teater. Ia segera naik ke panggung untuk tes. Diterima di sekolah teater merupakan impian dan menjadi suatu kebanggaan bagi dirinya. Lalu ia pun mulai masuk dan menunjukkan bakatnya. Karena demam panggung membuat Queen menjadi gugup dan juri pun mendiskualifikasi sehingga ia gagal masuk ke sekolah teater tersebut. Temannya yang bernama Maggie telah menunggunya di luar gedung, lalu Queen curhat kepadanya karena gagal dalam tes audisi. My dad wants me here, raising my brother. Setelahnya mereka pun segera pulang. Queen melihat hantu gundul melambaikan tangan. Naas sebuah mobil menabraknya sehingga membuatnya tidak sadarkan diri dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dokter beserta perawat berusaha sekuat tenaga menyadarkannya. Untungnya Queen sadar karena sebuah mimpi yang menyeramkan. Ia pun menceritakan mengenai kronologi kejadian kepada ayahnya sehingga ia tertabrak dan sampai dirawat di rumah sakit. Film berlanjut 3 minggu kemudian. Brenner membawa pulang Queen dari rumah sakit dengan kursi roda dan kakinya pun dibalut dengan gips. Di lobi apartemen bertemu dengan tetangga mereka yang bernama Harry bersama istrinya yang bernama Grace. Tiba-tiba Grace bilang seorang pria tidak bernapas yang tinggal di saluran udara menyebut nama Queen semalam. Ia juga mendengar pria itu berada di kamarnya saat Queen tidak ada. Hey, can I tag this thing or what? Is that a cliche?
Kemudian Quinn mendapat kejutan dari Hector bersama Maggie, lalu diantar ayahnya masuk ke dalam kamar, mewaspadai seluruh penjuru ruangan akan hantu yang dibilang oleh Grace. Brenner telah menyiapkan makanan kecil di dalam kamar jika Quinn membutuhkan dirinya, langsung membunyikan lonceng kecil yang telah ada di dekatnya. Di tempat lainnya, Alice sedang tidur dengan ditemani oleh anjingnya yang bernama Warren. Tiba-tiba saja ia terbangun dan mengambil buku penglihatan di laci lemari. Lalu ia menuliskan nama Quinn Brenner di dalam buku itu. Tengah malamnya Quinn terbangun dan tidak bisa tidur lagi. Ia menjadi gelisah karena merasakan kehadiran sosok hantu berkepala pelontos di dalam kamarnya. Setelahnya, ia membaca buku dan mengetuk-ketuk tembok kamar apartemennya. Yang ia kira adalah Hector membalasnya dengan ketukan kembali. Ternyata setelah dichat, Hector sedang tidak berada di dalam kamarnya. Ia menginap di rumah neneknya. Quinn pun dibuat bingung siapa yang membalas ketukan di kamar Hector. Tiba-tiba saja atap kamarnya retak dan ia berteriak. Lalu Brenner bersama pengelola apartemen mendatangi kamar atasnya. Ternyata tidak ada yang tinggal di sana. Anehnya, ia menemukan jejak kaki di lantai. Keesokan harinya, Quinn bercerita bahwa ia menemui seorang cenayang yaitu Alice sekitar 1 bulan yang lalu. Ia meminta ayahnya untuk memanggilnya karena ia merasakan ada hal aneh di rumah tersebut. Tell me something. Why don't you ever want to talk about her or acknowledge? Seperti kejadian semalam, ada yang membalas ketukannya lalu atap kamar tiba-tiba retak. Mungkin saja ibunya mau berkomunikasi dengannya. Malam harinya, Quinn video call dengan Maggie. Mereka membahas mengenai keluarga Quinn. Ayahnya mau mengambil cuti untuk mengurus dirinya. Wait, so how's your college application going? Maggie bilang ia melihat Alex sedang berdiri di samping Quinn dan tiba-tiba koneksinya terputus. Kemudian muncul hantu gundul di balik tirai membuat Quinn tercengang lalu mendekati. Hantu itu membanting tubuh Quinn dan mencekiknya. Tidak lama kemudian datang Brenner lalu memanggilkan fisioterapis untuk menyanggah leher Quinn yang sakit karena dibanting oleh hantu pelontos. Quinn menceritakan kejadiannya. Ia kira sebelumnya adalah ibunya yang ingin berkomunikasi, ternyata bukan. Quinn dibanting dari ranjangnya oleh hantu gundul yang menggunakan masker untuk bernapas. Sementara di tempat lainnya, Alice mendatangi kamar penerawangannya kembali. Setelah menyatakan dirinya pensiun dari pekerjaannya, jarang sekali ia berkunjung ke kamar tersebut. Alice berniat untuk membantu Quinn sehingga membuat Warren, anjing kesayangannya, menjadi lebih bersemangat, tidak murung seperti sebelumnya. Please, Lily, answer me. Kemudian Alice mencoba melakukan ritual untuk berkomunikasi dengan arwah Lily, yaitu ibu dari Quinn. Ia meminta bantuan Lily karena Quinn sedang dalam bahaya. Alice menemukan jejak kaki yang mengarah ke ruang penerawangannya. Gembok pintu rubana terbuka sendiri. Ia menyadari bahwa bukan Lily yang hadir di rumahnya. Lalu Alice mencoba menelusuri ke dalamnya, yang ternyata adalah hantu berkepala pelontos yang hadir di sana. Ia pun ngibrit ketakutan dan merasa sudah tidak bisa melakukannya lagi. Kembali kepada Quinn yang sedang tidur, tiba-tiba terbangun melihat atap kamarnya retak dan ia menutup matanya dengan selimut. Sementara Brenner menuju lobi yang ternyata ada Harry di sana, yang merupakan tetangganya sedang berduka atas kematian istrinya Grace. She was somebody, she meant something, she was my wife. Harry sangat mencintai Grace, hidupnya indah sebelum jatuh sakit. Banyak orang mengatakan Grace gila, wanita kucing, orang yang aneh. Tetapi tidak dengan Harry. Grace sungguh spesial bagi dirinya. Waktu muda Grace merupakan wanita tercantik di seluruh kota baginya. Kemudian Quinn membuka selimutnya, tiba-tiba saja ia sudah berada di atas kursi roda 1 lantai di atas kamarnya. Lalu ia berusaha menuju lift untuk turun ke lantai bawah apartemen. Sialnya, hantu gundul mendorong kursi rodanya dan menjatuhkannya Quinn di dalam kamar 514. Quinn menggedor-gedor lantai untuk meminta pertolongan ayahnya. Lalu Brenner pun segera ke sana dan terheran-heran bagaimana Quinn bisa berada di atas lantai kamarnya. Jejak kaki pun terlihat kembali menuju jendela. Brenner segera mengikutinya dan terlihat tubuh seseorang terjatuh di bawah. Karena penasaran, Quinn ingin juga melihatnya dan tiba-tiba saja hantu itu menariknya. Keesokan harinya, Brenner mendatangi rumah Alice meminta bantuannya untuk menerawang di rumahnya. Namun jawaban Alice sama dengan yang ia sampaikan ke Quinn. Ia tidak lagi melakukan penerawangan. Alice juga turut berduka cita kepada Brenner karena telah kehilangan istrinya. Sama dengannya juga ia kehilangan suaminya setahun yang lalu karena bunuh diri. Takdir tidak bisa disalahkan. Took his own life.
So I couldn't even. Banyak yang mau disampaikan suaminya, lalu Alice mencoba untuk menghubunginya dan mencoba pergi ke alam lain, sesuatu yang tak boleh dilakukan oleh orang yang masih hidup. Sejak saat itu, setiap kali Alice menggunakan kemampuannya, ruh jahat tersebut menjerit berulang kali bahwa akan membunuhnya. Jika Alice melakukan pekerjaan itu, maka ruh jahat itu akan membunuhnya. Brenner hanya meminta Alice untuk menemui Quinn. Menurut penglihatannya, Quinn diikuti oleh ruh laki-laki yang jahat yang selalu menggunakan masker. Bukan tempat ruh yang murni, tetapi tempat yang berbahaya ada ruh yang mengikutinya kembali. Kemudian Alice melakukan ritual untuk berkomunikasi dengan ruh jahat yang selalu mengikuti Quinn. I'm here with Quinn Brenner. Lalu ruh Alice meninggalkan raganya masuk ke dalam alam lainnya. Alice bertemu dengan ruh wanita berambut panjang. Ruh itu mengusirnya, lalu bertemu dengan ruh wanita yang sedang kedinginan. Ia juga menanyakan keberadaan ruh laki-laki yang selalu mengikuti Quinn. Kemudian Alice menjelajah lebih jauh lagi, sementara Quinn bersama Brenner terus memegang tangannya dengan erat. Alice terus melakukan penelusurannya di alam goib. Alice bertemu dengan ruh wanita yang sedang duduk di atas kursi, menunjukkan ke arah depan yang ternyata ruh wanita jahat yang selalu mengikuti, menyerang, dan mencekik Alice. Untungnya Alice dapat melepaskan cekikan dari ruh jahat tersebut. Ia tidak bisa melanjutkan membantu Quinn lagi. Lalu Alice bertemu dengan teman lamanya yang bernama Carl di sebuah kafe. Carl menunjukkan sebuah penampakan hantu di foto seorang anak. Hantu itulah yang selalu mengikuti Alice sekembalinya ia dari alam goib. Carl memberi dukungan kepada Alice untuk tidak takut kepada hantu wanita tersebut. Alice telah banyak menolong orang, salah satunya adalah keluarga Lambert yang berada di foto tersebut. Kemudian Brenner bersama Alec melihat tayangan YouTube mengenai pengusiran hantu. Lalu Brenner memanggil tim pengusir hantu tersebut yang terdiri dari dua orang yang bernama Speck dan Tucker. Speck dan Tucker dipersilakan masuk ke dalam kamar dan memasang kamera dan mikrofon kecil di tubuh Quinn agar setiap aktivitas Quinn mereka dapat monitor. Lalu mereka pun berpindah di ruang tamu dengan memonitor perkembangannya. Tiba-tiba saja lampu padam dan terlihat kamera bergerak yang menandakan Quinn berdiri dan berjalan keluar kamarnya. Kemudian mereka pun segera mendekati di mana kamera yang terpasang pada tubuh Quinn berada, yang ternyata berada di dalam sebuah lemari yang berada di kamar. Brenner pun mencari kamera kecil tersebut. Tiba-tiba saja Quinn sedang berdiri di samping Tucker lalu memukul kakinya dengan kunci pipa. Anehnya, Quinn dapat berdiri dengan tegap lalu menghancurkan gip yang membalut kakinya yang sedang sakit dan membuka penyangga lehernya. Quinn berjalan menuju Brenner dengan membawa pisau di tangannya, mau menyayat lehernya sendiri dengan siaga. Brenner bersama Speck menahannya agar tidak melukai dirinya sendiri. Mereka berdua segera mengikat Quinn dengan tali. Tidak lama kemudian datang Alice berniat membantu untuk mengusir ruh jahat yang berada di dalam tubuh Quinn. Lalu Alice menceritakan mengenai ruh jahat ini. Dahulu kala ruh tersebut tinggal di gedung apartemen yang mereka tempati saat ini. Ia tinggal sendirian di situ di dalam waktu yang sangat lama. Ruh jahat tersebut sangat kuat, tetapi Quinn menjadikannya lebih kuat lagi. Dia menyerap energi dari kehidupan Quinn. Biasanya ruh jahat tersebut ini berada di dalam kegelapan dan ingin merasuki tubuh orang hidup, meninggalkan kegelapan dan kembali untuk hidup. Tetapi ada jenis ruh lain, yaitu ruh jahat yang tidak mau meninggalkan kegelapan. Mereka mau ruh-ruh orang hidup bergabung bersamanya dalam kegelapan. Saat ini Quinn dapat dikatakan setengah hidup. Setelah kecelakaan, ruh tersebut mendapatkan separuh dari ruh Quinn. Ia membutuhkannya. Kalau mereka tidak cepat, maka ruh jahat tersebut akan mendapatkan ruh Quinn sepenuhnya. Untuk membawa ruh Quinn kembali, Alice harus masuk ke dalam dunia lain di mana ruh itu berada. You can record everything, even in... Lalu Alice menyuruh Tucker bersama Speck untuk mempersiapkan peralatan dan mencatat apapun saat dirinya berada di alam goib. Setelahnya, Alice memulai untuk ritual pergi ke alam goib tersebut. Dengan hitungan detik, ruh Alice meninggalkan raganya. Sementara Speck terus mencatat apa saja yang dikatakan oleh Alice. Alice bertemu dengan ruh wanita yang sedang kedinginan. Alice meminta kepada ruh tersebut untuk menunjukkan keberadaan ruh jahat yang membuat wanita itu mati bunuh diri. Alice pun masuk ke dalam ruangan lain melihat mendiang suaminya Jack sedang duduk di atas sebuah tempat tidur. Namun ruh wanita yang selalu mengikutinya menyerang dan mencekiknya kembali. Alice ingat akan perkataan Carl bahwa ia lebih kuat dari ruh wanita tersebut. Lalu ia melawan dan melemparkannya.
Sementara Brenner, Tucker, dan Speck mengkhawatirkan keadaan Alice yang sedang berada di alam goib. Setelahnya Alice mendekati Jack dan berbicara kepadanya. Jack menginginkan Alice untuk ikut bersamanya, namun Alice menyadari itu bukanlah ruh mendiang suaminya. Alice segera menyayat wajah Jack dengan pisau yang diberikan olehnya. Ternyata itu adalah ruh jahat yang menyamar sebagai mendiang suaminya. Kemudian hantu gundul pun muncul bersama ruh Quinn. Alice segera kabur dengan membawa Quinn, namun hantu gundul berusaha untuk menggagalkan usaha Alice tersebut. Sementara suasana rumah menjadi terguncang seperti terjadi gempa. Brenner memanggil-manggil Alice agar dirinya segera sadar. Dengan sekuat tenaga, Alice membawa ruh Quinn menuju jalan keluar untuk kembali masuk ke dalam raganya di dunia nyata. Namun sialnya hantu gundul itu melempar Alice dan mengambil ruh Quinn kembali. Alice tidak menyerah begitu saja, ia berusaha merebut ruh Quinn kembali. Namun karena kalah tenaga, hanya ruhnya saja yang kembali ke raganya. Alice menyuruh semuanya memegang tangan Quinn dan mencoba memanggilnya agar tidak ikut bersama hantu gundul tersebut. Lalu Alice mendengar suara Grace membisikkan sesuatu, namun suaranya tidak jelas, yang ternyata mau menunjukkan buku harian Quinn, yang di dalamnya terdapat surat dari Lily akan hadir di hari wisuda Quinn. Lily mencoba berkomunikasi dengan Quinn melalui surat tersebut agar Quinn membacanya lebih awal. Kemudian Alice memanggil Lily untuk membantunya melepaskan ruh Quinn dari dekapan hantu gundul itu, sedangkan mereka berempat menunggu Quinn sadar dengan harap-harap cemas. Pada akhirnya Quinn pun tersadar setelah mengalahkan hantu gundul itu dan karena bantuan ibunya juga. Dad. Ibunya sangat bangga padanya. Ia hadir ketika Quinn menjalani tes audisi untuk masuk sekolah teater. Lily menginginkan agar Brenner dan Quinn tidak mencarinya lagi karena ia selalu bersama mereka. Ia akan berdiri di samping Quinn ketika Quinn merasa bingung atau sendirian dan akan berbisik di telinganya. Setelahnya Tucker, Speck bersama Alice pergi meninggalkan rumah tersebut, dan dari kasus itulah mereka bertiga menjadi sebuah tim pengusir hantu. Dan dari rumah itu juga film ini berakhir. Saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa kembali.